Shalom Aleichem. Pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang telah disepakati oleh panitia, terambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 sampai ayat 26 dengan judul seperti yang tertera di spanduk di depan kita. Mari sama-sama kita membaca. 1, 2, 3 ya. Yesuslah kebangkitan dan hidup bagi orang yang percaya kepadanya. Lengkapnya ayatnya begini. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Mari kita simak anak-anak kami dan kita sekalian yang hadir pada saat ini. Poin pertama, bahwa Alkitab oleh Yesus Kristus sendiri berkata kepada kita bahwa siapapun yang percaya kepada Yesus, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang percaya bahwa Yesus telah mati, telah bangkit dan naik ke surga, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang menebus hidupnya dari maut, maka kematian bagi orang percaya itu sudah tidak ada lagi. Kematian yang saya maksud adalah kematian kekal, yaitu neraka. Secara singkat saya gambarkan anak-anak kami semuanya, bahwa semua orang telah berbuat dosa. Semua katakan, semua orang telah berbuat dosa. Yang di belakang belum kedengaran, lebih kuat yang di belakang ya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sejak Adam jatuh dalam dosa, seluruh keturunannya, termasuk saudara, termasuk kita semua anak-anak kami, telah jatuh dalam dosa juga, yaitu namanya dosa Adam. Di sini sudah dipelajari itu karena kita sekolah teologi. Tidak ada lagi manusia yang tidak berdosa kecuali Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah manusia, tetapi dia tidak berdosa, kata kita Ibrani. Dia tidak berbuat dosa. Dosa tidak ada pada dia, tipu tidak ada pada dia. Kenapa? Karena dia lahir dari Roh Kudus. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Tadinya dia di sorga. Dari sononya, dari dulu-dulunya dia di sorga. Tetapi karena manusia telah jatuh dalam dosa, mulai dari Adam dengan Hawa dan seluruh keturunannya, Kain dan Habel, berikut keturunannya sampai ke keturunan Nuh, sampai terus nanti kepada Abraham, kepada 12 anak-anak Yakub, sampai kepada kita semua sekarang adalah orang-orang yang disebut keturunan Adam, pasti berdosa. Dan semua orang yang berbuat dosa harus mati di neraka. Ini yang ngeri anak-anakku. Jadi kita ini sebetulnya pantasnya masuk neraka. Nggak ada cara lain bisa masuk surga. Nggak ada cara lain bagaimana kita bisa selamat. Kalau dengan berbuat baik, sebaik apa kita baru bisa selamat? Karena sementara kita menginginkan kebaikan, justru yang jahat sudah muncul. Kita berpikir bagaimana supaya menjadi anak-anak yang baik, tapi yang jahat itu sudah muncul. Tak ada cara lain. Harus ada korban untuk menebus orang yang telah masuk neraka itu. Jadi ceritanya begini. Di mata Tuhan, di mata Allah Bapa di sorga, semua orang berdosa harus dihukum. Dan hukumannya adalah mati. Terus dia berpikir, sayang kalilah anak-anak manusia ini
mati semua. Karena nggak ada yang bisa selamat. Dia mau berbuat baik, nggak bisa juga sebaik apa. Dia mau menderma, memberi persembahan-persembahan, nggak cukup untuk menebus dirinya dari neraka. Lalu Tuhan memiliki seorang anak yang dikasihi, bernama Yesus. Dulu sudah ada di surga bersama dia. Dia bilang, kamu harus turun menjadi manusia. Dan nanti kamu harus mati mengganti mereka. Coba perhatikan ini. Ini berbaur teologis. Kamu nggak ngerti kalau kamu nggak tangkap kalimat per kalimat. Pokoknya harus ada penggantinya. Pokoknya harus ada yang mengganti dia. Pokoknya di mata suruh harus ada yang mati. Mereka semua harus mati. Tetapi kita carilah pengganti. Misalnya begini, bukan ibu pengganti ya. Ini bunga ini harus dimusnahkan semua. Terus datang yang lain. Janganlah semua dimusnahkan. Akulah yang dimusnahkan. Biarlah mereka hidup semua. Jadi harus ada pengganti. Pokoknya harus diganti. Pokoknya apapun ceritanya harus mati semua orang berdosa. Terus carilah pengganti. Dicari pengganti. Penggantinya harus sempurna. Nggak boleh ada dosa. Kalau orang berdosa mengganti orang berdosa nggak ada guna. Semua harus binasa. Dicarilah di antara orang Israel. Nggak ada. Dilihat imam-imam. Nggak jelas. Dilihat kaum Lewi. Juga berdosa. Dilihat Pak Yohanes, Pak Kasih, urusan pendidikan Kristen Kota Batam. Belum juga bisa. Ada juga dosa-dosanya. Ya cari guru-guru SDPK. Mulai dari kepala sekolah. Sampai semua staf kantor Yayasan Jobel. Gak ada yang bisa. Berdosa. Cacat, berkerut, bercelah. Gak ada yang bisa. Terus bagaimana? Ya udah binasakan semua. Binasa semua. Gimana jadinya? Ya nggak ada yang bisa. Coba tanya Pak Pandiangan kayaknya bisa itu. Wah, lebih parah lagi tuh. Jangan itu. Gak cocok jadi pengganti. Harus tidak bercacat celah. Lah ya siapa yang nggak bercacat celah? Yang namanya manusia ya berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya semua keturunannya berdosa. Kalau begitu, kamu yang turun. Kamu yang tak berdosa. Hanya Yesus yang tak berdosa. Jadilah dia manusia. Lahir di kandungan Maria. Setelah lahir, tumbuh menjadi manusia biasa. Normal. Dan pada usia 33 tahun setengah, dia disalibkan di kayu salib. Dia tidak bercacat celah. Tidak ada noda padanya. Tidak ada dusta, tidak ada dosa. Layaklah dia menjadi domba yang disembelih. Terus, bagaimana prosesnya aku menjadi tidak masuk neraka lagi? Look me. Dengar saya ke sini. Bagaimana caranya kamu bisa nggak masuk neraka? Mempercayai Yesus yang telah mati itu, pengganti kita mati. Harusnya semua orang mati. Tetapi orang percaya kepada Yesus tidak perlu mati. Katakan, saya tidak perlu mati. Semua. Karena Yesus telah mati menggantikan aku. Karena aku telah percaya kepada Yesus. Dia Tuhanku. Penebus hidupku. Aku pasti masuk surga. Coba tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi hebatnya anak Tuhan itu, hebatnya orang percaya itu tidak lagi takut pada neraka, karena Tuhan telah gantikan kita masuk ke dalam kematian. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Karena dia Tuhan,
Maut tidak bisa mengurung dia, karena memang dia Tuhan, dialah kehidupan itu. Bagaimana kehidupan itu bisa mati? Dialah kehidupan yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa mati? Saya mau tanya anak-anak, bisa nggak matahari tidak panas? Kenapa? Karena dialah sumber panas. Dialah panas yang sebenarnya. Kalaupun hari ini tidak kita lihat sinarnya, bukan karena dia tidak bersinar, tapi karena ada awan menutupnya kepada kita, sehingga dia tidak menembus kita untuk panas pada pagi ini. Tapi dia tidak mati. Yesus mati secara daging, tetapi dia sebetulnya adalah kehidupan itu untuk menebus semua dosa-dosa kita. Maka kita percayai dia telah mati untuk kita. Pada hari ketiga dia bangkit. Semua percaya bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga? Amin. Nah, hadiahnya adalah di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Perhatikan ayat yang ke-39. Dan inilah kehendak dia, kehendak Bapa di sorga, yang telah mengutus aku, kata Yesus, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Luar biasa Tuhan kita. Sekalipun kita katanya sudah mati, tapi sebetulnya kita tidak mati. Kenapa? Karena pada akhir zaman kita dibangkitkan. Amin. Siapa di sini yang mamahnya sudah lebih dulu meninggal? Ada yang mamahnya sudah meninggal? Ada ya, tapi kalian nggak tahu. Ada anak bapak di sini mamahnya sudah meninggal, tapi dia nggak tahu. Ada nggak di sini yang papahnya sudah meninggal? Ada. Ada yang di sini sudah memang yatim piatu, papa mamanya sudah nggak ada. Tapi bapak yang tahu, kalian nggak tahu. Tapi dengar, ada nggak di sini kakeknya udah meninggal? Banyak. Neneknya udah meninggal? Banyak. Oke, turun tangan. Kata Yesus, kata Tuhan kita yang hebat itu, kalau dia percaya kepada Yesus, dia orang percaya, sesungguhnya kakek nenek kita atau orang tua kita sudah meninggal itu, dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Wow, senang sekali. Berarti nanti kakek kita yang meninggal itu, nenek kita yang sudah meninggal itu, asal dia di dalam Tuhan Yesus matinya, asal dia ada orang percaya, pasti bangkit pada hari terakhir nanti. Senang sekali. Nanti kalau Pak Pendeta mati, bangkit lagi. Bangkit. Jadi Pak Pendeta nggak takut mati. Enggak. Karena apa? Mati bagi orang Kristen adalah cuma berpindah tempat dari bumi ke sorga. Tepuk tangan dulu semua untuk Tuhan Yesus. Itu jaminan yang luar biasa. Itu sukacita kita. Itu kehebatan iman kita. Sehingga kita tidak perlu takut pada kematian. Siapa yang ingin ke surga? Wow, mantap sekali. Senang Pak Pendeta dengarnya. Oke, turun tangan. Turun tangan. Ini yang benar-benar ingin ke surga. Benar-benar ya, jangan saya ikut-ikutan. Siapa yang benar-benar ingin ke surga? Wow. Oke, turun tangan. Turun tangan. Siapa yang memang sudah kepingin kali ke surga? Coba. Wow. Terima kasih ya. Wah, hebat sekali, ini betul-betul sekolah teologi. Sekolah teologi Jobel ini luar biasa. Ya, turun tangan. Turun tangan. Ya, tadi yang pengen kali ke surga itu. Siapa yang memang sudah ngebet nggak pengen ke surga? Maju ke depan biar saya doakan. Yang berangkat sekarang. Ayo siapa? Ada si bohong. Tadi bilang pengen kali ke surga. Biar Bapak Pendeta doakan supaya secepatnya pergi ke rumah Bapak. Loh, tangannya jadi turun. Katanya pengen ke surga. Berarti nggak benar dong pengen ke surga. Pengen.
Bapak doakan sekarang supaya sekarang pergi ke surga. Tapi pengen. Tapi pengennya nggak bener nih. Aduh. Jangan dibohongi lah Pak Pendeta. Pengen. Sekarang. Siapa pengen dapat duit dari Pak Pendeta? Tapi nanti ya. Nanti ya. Ayo turun tangan. Ayo. Siapa pengen ke surga? Sekarang. Wah, ini. Siapa pengen dapat uang Pak Pendeta? Nanti ya. Pokoknya kapan-kapan aja. Tapi mau ke surga juga kapan-kapan, nggak sekarang. Nah, mungkin jawabannya begini, Pak Pendeta bantu. Aku pengen ke surga. Dengar ya, aku pengen ke surga. Tapi kalau boleh, biar dulu aku berkarya di bumi ini, supaya aku saksikan kemuliaan Bapa di surga, supaya aku berkati dunia ini, supaya aku berhasil menjadi orang hebat yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, gitu bahasanya. Ya. Tapi kalaupun aku nanti mati kapanpun, aku yakin aku masuk surga. Karena aku adalah orang yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepada Yesus, lihat, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup kekal. Dan ada dannya, supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ini kesukaan Pak Pendeta, dibangkitkan pada akhir zaman. Wow, berarti kalau kita mati tidak akan tidur selama-lamanya di kuburan. Kita akan bangkit pada akhir zaman karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Kalau begitu, terakhir, apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui bahwa hidup kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus karena kita orang percaya? Ayatnya, Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8 berkata begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Katakan, aku mau hidup sebagai anak-anak terang. Jadi kalau belum dipanggil ke surga, masih hidup, jadilah anak-anak terang. Itu tugas kita. Karena kita belum dibawa ke rumah Bapa. Tapi kalau kita sudah dibawa ke rumah Bapa, kita akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Tetapi kalau kita masih di bumi, maka katakan, aku mau hidup menjadi anak-anak terang. Ayat 9, perhatikan. Efesus 5 ayat 9. Karena dengar, inilah warna hidup orang percaya. Kalau kamu bilang kamu sudah diselamatkan Tuhan karena percaya kepada Yesus, ini warnanya. Karena terang hanya berbuahkan 3 hal. Pertama, kebaikan. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kebenaran. Wow. Ini warna kita, yang lain nggak ada. Orang percaya Yesus yang hidup dalam terang, dia pasti baik. Dia pasti baik. Maka kita bilang, Tuhan Yesus, tahu lagunya sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama, tangannya 2 ke depan. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan. Jadi ada 3 warna hidup orang percaya kepada Tuhan yang telah diselamatkan itu. Pertama, kebaikan. Dia baik. Siapa di sini yang tidak baik?
suka berantem, suka ganggu temannya, lagi dengar firman, ngobrol-ngobrol, lagi dengar firman, cubit-cubit, dia bukan orang baik. Coba lihat saya, siapa yang disebut orang baik? Dia pasti orang taat, hormat guru, kerjain PR, nggak nyontek, nggak sembunyikan pensil kawan, sembunyikan dasi kawan. Itu bukan anak baik. Jadi terang hanya berbuahkan kebaikan, semua menjadi orang baik. Anak-anak Jobel semua orang baik, katakan amin. Kalau ada temannya tidak punya jajan, bagi jajan. Kalau temannya tadi karena mamanya belum pulang dari kerja, pulang pagi, belum sempat dapat jajan dari mama, terus lihat mukanya seperti sedih-sedih. Kenapa kau sedih kawan? Aku tadi nggak ketemu mama, mama masih di dalam juga. Ini bagi, ayo ini bagi kita, ini bagi kita. Ah, itu Tuhan Yesus bilang dari atas. Karena anak-anak Tuhan pasti baik, pendetanya baik, ibu gurunya baik, amin, penawasnya baik, Pak Kasih baik. Katakan amin. Semua menjadi orang baik karena Tuhan Yesus dah. Yang kedua, katanya nih, harus tahu bahwa orang-orang yang telah memiliki kebangkitan hidup dalam Kristus itu dia adil. Orang Kristen tidak mengenal curang. Nggak boleh curang, harus adil. Semua bilang adil. Kalau adil itu tidak memihak, tidak a priori, tidak dikit-dikit, pokoknya ini. Padahal tidak adil. Dia mau bagi makanan, sengaja lebih banyak dari bagi dia. Gak boleh. Kalau penutupan kelas, pulang, terus sudah bagian dia, tiket, tiba-tiba lari. Padahal piket, ini curang. Ini tidak adil, bukan anak Tuhan kayak gitu. Ada di sini seperti itu. Ada kawannya 1.000 piket lari. Katakan, nggak usah ditunjuk orangnya. Cuma bilang begini, sama-sama bertobat kau kawan. 1, 2, 3. Katakan lagi, kau juga. Ya, anak-anak Tuhan pasti adil. Kalau nggak adil, kamu bukan anak terang. Berarti kalau kamu mati, kamu tidak dibangkitkan. Mati selama-lamanya dan masuk neraka. Orang-orang yang akan dibangkitkan Tuhan pada hari kiamat adalah, pertama dia adalah orang baik. Yang kedua pasti dia adalah orang yang adil. Dan yang terakhir dia pasti orang benar. Semua katakan orang benar. Dia pasti orang benar, yang telah dibenarkan di dalam Yesus dan hidup selalu berbuat benar. Jangan inginkan kesalahan, jangan inginkan keonaran, jangan inginkan hal-hal yang melanggar kebenaran firman. Harus hidup dalam firman Tuhan, menjadi orang baik, penuh kasih, ya, suka berteman, tidak pilih-pilih kawan, ya, tidak pembuli. Saya kadang-kadang lihat anak-anak, tapi sekarang sudah makin bertobat, saya lihat, ya. Kadang-kadang bully kawannya, kadang-kadang yuk nggak usah kawan sama dia, sengaja dia masih kecil, masih kelas 3, masih kelas 4, sudah bisa membuat orang udah nggak usah kawan sama dia. Tiba-tiba bapak dekatin, kenapa kau dari tadi cemberut? Karena bapak ngajar kok 2 kali 1 minggu. Kenapa mukamu cemberut? Makin cemberut. Lalu dia nggak mau jawab, tanyakan, kenapa ini? Lalu kawannya bilang, orang ini pak, tadi dibully-bully pak. Ini hadap ibu kepala sekolah. Jangan gara-gara kau terganggu aku ngajar kawan-kawan ini. Pilih kan? Pergilah ke kantor. Tapi sekarang akhir-akhir ini sudah makin gak ada. Sudah makin baik semua. Amin. Karena anak-anak anak Tuhan 3 warna hidupnya. Apa itu? Pertama, baik. Yang kedua, adil. Ketiga, nah, lakukan itu. Itulah yang membuat Tuhan senang melihat kita, anak-anak yang telah diberkati oleh Tuhan. Karena itu,
biarlah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan ajari kami dengan firman-Mu bagaimana kami percaya Tuhan telah menggaranti hidup kami bahwa kami tidak akan selamanya di kuburan kalau kami mati. Kami dibangkitkan pada akhir zaman. Karena Tuhan Yesus telah menebus kami. Kami pasti hidup. Kami pasti masuk surga. Berkati kami semua yang mendengar firman-Mu. Sebagai ucapan syukur kami karena keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Yang telah dijadikan anak-anak terang. Kami akan hidup menjadi orang yang baik. Seperti Yesus. Kami akan hidup dalam keadilan dan berperilaku adil. Seperti Yesus. Dan kami juga akan hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan Yesus juga adalah kebenaran itu. Berkati kami semua Tuhan. Kami lanjutkan acara ini sampai akhir nanti. Dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Tapi sekarang akhir-akhir ini sudah makin gak ada. Sudah makin baik semua. Amin. Karena anak-anak anak Tuhan 3 warna hidupnya. Apa itu? Pertama, baik. Yang kedua, adil. Ketiga, nah, lakukan itu. Itulah yang membuat Tuhan senang melihat kita, anak-anak yang telah diberkati oleh Tuhan. Karena itu, biarlah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tundukkan kepala, kita berdoa.